Halo, Assalamualaikum. Video ini ditujukan buat kamu yang sedang persiapan tryout kedua ASPD IPA Kabupaten Gunung Kidul disesuaikan dengan kisi-kisi. Langsung kita mulai dari nomor 1, indikator soalnya. Disajikan tabel besaran turunan dan satuannya, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran yang tersusun dari besaran pokok tertentu. Ini sudah pernah dibahas sih sebenarnya di video sebelumnya. Kita ingat-ingat lagi, besaran pokok yang kita pelajari ada 7 yang sudah tertera di tabel. Untuk membantu kamu mengidentifikasi besaran pokok apa yang menyusun besaran turunan, kamu bisa menghafalkan satuannya ya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu itu Kelvin, kuat arus satuannya ampere. Nah, biasanya yang sering keluar di tingkat SMP ada 5 ini. Nanti untuk yang nomor 67, intensitas cahaya sama jumlah zat itu biasanya keluarnya di tingkat SMA. Yuk kita beri contoh untuk besaran turunan luas. Besaran turunan luas ini memiliki satuan meter persegi. Dapatnya meter persegi itu karena rumusnya luas kan panjang kali lebar. Nah, masing-masing panjang sama lebar itu kan satuannya meter ya. Nah, meter ini satuan dari besaran pokok panjang. Jadi, besaran turunan luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Selanjutnya, contohnya ada besaran turunan volume, satuannya meter kubik. Nah, ini masih satuannya ada meternya, berarti tetap nih besaran turunan volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Selanjutnya ada besaran turunan massa jenis. Massa jenis ini satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ini ada kilogram ini satuan dari massa kan. Kemudian meter kubik itu sama seperti tadi volume ya. Nah, volume tadi kan diturunkan dari besaran pokok panjang. Jadi, untuk massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa. Selanjutnya ada besaran turunan kecepatan. Satuannya apa? Meter per sekon. Di situ ada meter sama ada sekon. Satuan dari panjang dan satuan dari waktu. Berarti besaran turunan kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Contoh lain besaran turunan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini masih ada M sama S sama seperti kecepatan tadi. Maka percepatan ini juga disusun oleh besaran pokok, panjang, dan waktu. Selanjutnya ada gaya. Gaya ini satuannya Newton atau satuan lainnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, sudah ada kilogram, meter, sama sekon, yaitu dari besaran pokok panjang, massa, sama waktu. Berarti ketiga besaran itulah yang menyusun besaran turunan gaya. Ini contoh soalnya. Perhatikan tabel besaran turunan di bawah ini. Oke, ada tabel besaran turunan ya. Besaran turunan yang dapat disusun dari besaran pokok panjang dan waktu ditunjukkan oleh nomor. Baik, nomor 1 kecepatan, ini satuannya meter per sekon. Nah, itu satuan panjang dan waktu. Oke, nomor 1 benar. Yang nomor 2 massa jenis. Nah, massa jenis tadi kilogram per meter kubik. Berarti ini disusun dari besaran pokok panjang dan massa. Salah ya. Nomor 3, volume meter kubik, ini hanya disusun dari besaran pokok panjang. Terakhir, percepatan, di situ ada meter sama sekonnya, panjang dan waktu juga. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4, B. Indikator soal nomor 2. Disajikan gambar 3 macam zat, peserta didik mampu menentukan sifat ketiga zat
jika zat-zat tersebut. Nah, ini dari indikatornya kayaknya typo ya. Jadi kayaknya yang benar adalah peserta didik mampu menentukan sifat ketiga zat tersebut. Jadi ini dicoret aja. Baik, ini berkaitan dengan zat padat, cair, dan gas. Nah, lagi-lagi ini juga sudah pernah dibahas dan gampang ya. Jadi silahkan kamu baca karakteristik masing-masing zat berikut ini. Dan contohnya untuk zat padat ada batu, kayu, kaca, besi, kertas, es, dan lain-lain. Untuk zat cair ada air, minyak, oli, darah, bensin, dan lain-lain. Gas, ada macam-macam gas, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, dan angin yang di dalamnya ada banyak macam-macam gas. Contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini, itu ada secangkir kopi. Ada 3 macam zat di gambar tersebut. Nah, ini yang nomor 1 yang ditunjukkan adalah uapnya ya, berarti ini merupakan zat gas. Kemudian yang kedua ditunjukkan adalah kopinya, jadi ini zat cair. Yang nomor 3 yang ditunjukkan adalah cangkirnya, berarti ini zat padat. Mari kita analisis dari pilihan gandanya, mana sifat dari ketiga zat yang benar. Kita mulai dari yang nomor A. Zat 1, ini tadi zat gas. Volumenya tetap, bentuk berubah-ubah. Kesalahannya adalah di volume tetapnya. Jadi gas itu volumenya berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau tempatnya volumenya kecil, maka gas tersebut juga volumenya kecil. Kalau ketemu di tempat yang besar, volumenya besar, maka volumenya bertambah. Zat 2, zat cair, volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, yang berubah-ubah itu bentuknya, bukan volumenya. Kalau volumenya tetap, jadi ini juga salah. Yang nomor 3 itu zat padat, bentuk dan volume tetap, benar ya. Kemudian yang B, zat 1, gas, gaya tarik antar molekulnya sangat lemah. Oke, benar. Zat kedua, zat cair, gaya tarik antar molekulnya sangat kuat. Ini salah, sangat kuat itu zat padat, bukan zat cair. Untuk yang zat 3, padat, ini gaya tarik antar molekulnya kuat. Ya bisa jadi sih, tetapi untuk redaksinya ini biasanya sangat kuat. Jadi B salah, karena yang zat 2-nya ini sudah salah. Opsi C, untuk zat gas, susunan molekulnya teratur. Tidak, susunan molekulnya itu sangat tidak teratur ya, karena gampang berubah-ubah tadi molekulnya, maksudnya gampang berpindah tempat. Kemudian zat kedua, ini zat cair, susunan molekulnya teratur. Bentuknya itu gampang berubah-ubah sesuai wadahnya, jadi kita tidak bisa katakan susunan molekulnya itu teratur. Nah, ini oke. Untuk zat yang ketiga, zat padat, susunan molekulnya tidak teratur. Ini juga salah. Jadi zat padat itu susunan molekulnya yang paling teratur daripada kedua zat yang lain. Oke, berarti ABC sudah salah. Jadi jawabannya yang D ya. Kita cek. Zat 1, zat gas, jarak antar molekulnya sangat renggang. Benar. Zat kedua, jarak antar molekulnya rapat. Ini juga benar, walaupun tidak serapat zat padat. Kemudian zat ketiga, zat padat, jarak antar molekulnya sangat rapat. Oke, sudah pasti ini jawabannya D. Indikator soal nomor 3, peserta didik dapat menentukan pemanfaatan suatu zat berdasarkan sifat fisika atau kimia yang dimiliki oleh suatu zat. Baik, untuk sifat fisika, sifat yang dapat diamati secara langsung dengan panca indera. Contohnya ada wujud zat, kekeruhan, kekentalan, titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, dan lain-lain.
Itu sifat fisika. Untuk sifat kimia, sifat yang berhubungan dengan reaksi suatu zat yang kemudian membentuk zat baru. Jadi kalau misalnya ada perubahan ini nih, sifat kimia kalau sudah berubah, dia tidak akan kembali ke asalnya lagi. Tapi kalau sifat fisika, kalau mengalami perubahan, dapat kembali ke wujud semula. Untuk contoh sifat kimianya, misalnya sifat mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, mudah meledak, dan keasamannya atau pH zat. Langsung ke contoh soalnya. Kerangka pesawat terbang terbuat dari aluminium karena memiliki sifat kimia yang merupakan keunggulan aluminium untuk kerangka pesawat, yaitu jadi yang ditanyakan adalah sifat kimia dari aluminium. Untuk yang A, ringan sehingga mempermudah untuk terbang. Oke, di sini ringan ini bukan suatu reaksi ya. Jadi ringan itu sifat fisika, bisa kita amati dengan cara mengukurnya. B, tidak mudah berkarat sehingga tidak menambah biaya ekstra untuk perawatan. Baik materi tadi, salah satu sifat kimia adalah mudah berkarat kan? Nah, ini termasuk salah satu sifat kimia aluminium, tidak mudah berkarat. Jadi ini jawabannya B ya. Kemudian yang C, berwarna perak dan putih sehingga terlihat menarik. Warna ini sifat fisika karena mudah sekali diamati. Yang D, harganya tidak terlalu mahal dibanding dengan logam lain. Untuk harga ini kayaknya nggak masuk sifat fisika sama sifat kimia deh. Jadi kita coret yang D. Jadi tadi sudah ketemu jawabannya ya. Jawabannya B. Indikator soal nomor 4. Disajikan grafik kalor dan data tentang pemanasan suatu zat, peserta didik mampu menghitung besarnya kalor yang diperlukan. Kita langsung ke contoh soalnya. Ada grafik 600 gram es dipanaskan. Pertanyaannya adalah, besar kalor yang diperlukan pada proses RSTO. Nah, ini seluruhnya dari titik R menuju titik O. Di sini ada 3 garis ya, RS, ST, dan TO. Jadi kita hitung kalor yang dibutuhkan dari ketiga proses tersebut. Untuk yang grafik naik di bawah 0 derajat, jadi di sini di persimpangan ini adalah 0 derajat. Di bawah 0 derajat, untuk grafik naik kita pakai rumus M kali CS kali delta T S. Untuk yang mendatar, ST, proses ST ya, ini kita menggunakan rumus I sama dengan M kali L pada peristiwa peleburan. Untuk proses TU, kita pakai rumus M kali C, air, kali delta T-nya air. Baik, kita langsung kerjakan. V totalnya berarti jumlah dari ketiga kalor yang harus kamu hitung. Masing-masing rumusnya dimasukkan, kemudian angkanya kita juga masukkan. Jangan lupa kita lihat di opsinya. Opsinya ini mintanya kan joule ya, atau kilojoule. Berarti jangan lupa untuk massa 600 gram, kamu jadikan kilogram, menjadi 0,6. Kemudian kamu masukkan masing-masing angkanya. Kalor jenis esnya ini ada 2100. Kemudian perubahan suhunya delta TS-nya dari -10 ke 0. S-nya kan 0 kan? Nah, berarti ada perubahan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Ditambah M kali L, M-nya 0,6, L-nya kalor lebur. Nih, kalor lebur es 340.000.
Ditambah lagi M kali C air, kalor jenis airnya 4200, kali delta T air 20. Dapatnya dari T-nya kan 0, U-nya 20, berarti ada perubahan 20 derajat Celcius. Silakan coba kamu kalikan dan cocokkan jawabannya apakah sudah benar. Kemudian kamu jumlahkan, ketemunya 267.000 joule. Di opsinya kan mintanya kilojoule ya, berarti kamu jadikan kilojoule dengan cara dibagi 1000. Sama dengan 267 kilojoule. Jawabannya A. Indikator soal nomor 5. Disajikan tabel perubahan indikator asam basa. Peserta didik mampu mengidentifikasi larutan asam, basa, atau garam berdasarkan perubahan warna indikator. Baik, kita pelajari dulu indikator asam basa apa saja yang mungkin keluar. Yang paling pertama kita bahas dulu menggunakan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ada lakmus merah sama lakmus biru. Teorinya adalah jika lakmus merah ketemu asam, maka warnanya akan tetap merah. Tetapi kalau ketemu dengan basa, maka akan berubah menjadi biru. Sedangkan kalau larutannya netral atau garam, warnanya tidak berubah, tetap merah. Jadi untuk lakmus merah, yang asam dan netral tetap merah, yang basa menjadi biru. Kalau lakmus biru ketemu asam, maka akan berubah jadi warna merah. Sedangkan kalau ketemu netral atau garam ataupun basa, maka warnanya tidak berubah, tetap biru. Jadi asam itu memerahkan kertas lakmus, sedangkan basa membirukan kertas lakmus. Kalau yang netral berarti tidak mengubah lakmus merah maupun lakmus biru. Kemudian ada indikator buatan asam basa. Dicontohkan ada fenoftalen, bromtimol, dan metil merah sama metil jingga. Jika fenoftalen ini ditetesi larutan asam, maka tidak ada perubahan warna, tetap jernih. Tapi kalau ditetesi basa, maka lama-kelamaan warnanya akan berubah. Sedikit demi sedikit, warna pink, kemudian pink tua, hampir ke merah. Untuk larutan netral berarti tidak ada perubahan warna juga. Untuk bromtimol, ini warna aslinya biru. Kalau ditetesi larutan asam, maka warnanya akan menjadi kuning. Kalau diberikan larutan basa, maka akan tetap biru, atau larutan netralnya juga tetap biru. Untuk metil merah, berwarna merah. Kalau ditetesi larutan asam tetap berwarna merah, tapi kalau diberikan larutan basa sama netral, warnanya jadi kuning. Sama seperti metil jingga. Nah, metil jingga kalau larutan asam diteteskan berarti jadi merah. Kalau larutan basa sama netral, ini warnanya jadi kuning. Ada juga indikator alami asam basa yang diambil dari tanaman-tanaman. Misalnya, ada ekstrak tanaman kubis merah, ini warna aslinya ungu atau merah lembayung. Kalau ketemu asam, maka warnanya akan jadi merah muda. Kalau ketemu basa, warnanya jadi hijau. Ada lagi bunga sepatu, warna aslinya merah tua. Kalau diberikan asam maka akan jadi merah, kalau diberikan basa jadi kuning. Ada ekstrak tanaman bunga mawar, warna aslinya merah muda. Jika ditetesi asam maka warnanya tetap merah muda, tapi kalau ditetesi basa jadi hijau. Baya merah, warna aslinya merah, ditetesi asam menjadi merah muda, ditetesi basa menjadi kuning. Untuk kunyit, warna aslinya jingga tua atau orange.
Nah, diberi larutan asam maka warnanya akan semakin muda ya, jadi semakin kuning. Tapi kalau diberikan basa maka akan berubah jadi warna merah atau orange tua. Satu lagi ada geranium, warna aslinya merah. Jika ditetesi asam menjadi jingga tua atau orange. Kemudian kalau ditetesi basa jadi warna kuning. Contoh soalnya. Ada sampel yang diuji keasamannya. Di sini sudah ada tabel. Nah, sampel tersebut ternyata diuji dengan kertas lakmus ya ini ya. Berikut adalah hasil analisis data sampel pengujian. Manakah analisis data yang benar? Oke, kita lihat tabel dulu. Kita analisis sebenarnya ini sifatnya asam atau basa. Dari nomor 1, air sumur itu pH-nya 7. Perubahan warna kertas lakmus merah, tetap merah, biru, tetap biru, tidak ada perubahan warna. Berarti ini air sumur ini sifatnya adalah netral atau garam. Air selokan pH-nya 9. Oke, dari pH saja kita sudah bisa simpulkan sebenarnya di atas 7 berarti basa ya. Lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Nah, ini B, basa. Air PDAM, pH-nya 7. Kalau dari 7 sih, kalau dari pH 7 sih netral. Lakmus merah, tetap merah. Lakmus biru, tetap biru. Netral. Air hujan, pH-nya 6. Lakmus merahnya tetap merah. Lakmus birunya menjadi merah. Sifatnya asam. Air sungai pH-nya 8, lakmus merahnya berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Biru berarti sifatnya basa. Sekarang kita analisis pernyataannya. Air hujan bersifat basa karena banyak polutan asap pembakaran. Air hujan tadi sifatnya asam. Berarti ini salah. 2. Air selokan cenderung bersifat basa karena banyak limbah cair seperti deterjen. Air selokan basa. Bener ya. Kemudian nomor 3, air sungai cenderung basah. Air sungai ini basah, oke benar. Karena banyak limbah industri yang dibuang ke sungai. Betul. 4, air PDAM bersifat basah. PDAM ini tadi netral. Berarti nomor 4 salah. 5, air sumur cenderung netral. Air sumur oke benar netral ya. Berarti yang benar adalah nomor 2, 3, dan 5. C. Indikator nomor 6. Disajikan gambar pemisahan campuran. Peserta didik mampu menginterpretasi gambar metode pemisahan campuran dengan tepat. Yang pertama, metode pemisahan campuran ada filtrasi atau penyaringan. Kurang lebih gambarnya seperti ini, pokoknya ada saringannya atau filternya. Jadi, metode filtrasi ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Jadi, saringannya atau kalau di sini kertas saringnya ini akan meloloskan larutannya. Kemudian ampasnya atau residunya akan tertinggal di atas saringannya atau kertas saring. Contohnya adalah pembuatan santan atau mengayak pasir. Yang kedua ada sentrifugasi, digunakan ketika partikel padatan yang bercampur sangat halus dan sedikit, sehingga kalau pakai metode filtrasi itu tidak dapat digunakan atau tidak bisa memisahkan campuran tersebut. Contohnya adalah memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darahnya atau dari cairannya. Sel darah akan mengumpul pada bagian bawah tabung, sedangkan plasma darah berada di atasnya. Ketiga, ada destilasi atau penyulingan. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang tercampur. Zat cair yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dahulu, sehingga campuran akan terpisah. Jadi ini titik didihnya yang rendah itu nanti akan menguap
melalui tabung kondensor. Kondensor ini pendingin. Nah, tadinya kan gas. Nah, kalau gas didinginkan nanti akan jadi cairan lagi. Sedangkan yang titik didihnya lebih tinggi, maka akan tertinggal di tabung satunya. Misalnya pembuatan minyak kayu putih, atau kamu mau memisahkan campuran alkohol dan air. Ada kromatografi, gambarnya seperti ini. Kalau di soal biasanya nanti kelihatan gambar kotak atau kelihatan gambar gelas kimia yang berisi cairan, kemudian ada kertas yang dicelupkan. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri medium gerak. Contohnya memisahkan berbagai zat warna, atau bisa juga digunakan untuk tes urin yang bertujuan untuk mendeteksi pemakaian obat-obatan si orang tersebut. Ada lagi sublimasi. Ini didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi misalnya memisahkan kapur barus dan kotoran atau pasirnya. Jadi kapur barus ini zat yang mudah menyublim ya, dari padatan menjadi gas. Nah, di sini kalau zat kapur barusnya itu kotor oleh pasir atau tanah, maka bisa dipisahkan dengan cara sublimasi. Jadi dipanaskan, kapur barusnya akan menyublim jadi gas, sedangkan pasirnya tertinggal. Nah, kalau gasnya itu sudah mencapai atasnya, nah atasnya ini ada penghalang yang di atasnya diberikan es. Tujuannya untuk mendinginkan lagi. Jadi gas yang sudah nempel di sini, kalau didinginkan kan jadi padatan lagi, maka akan berbentuk kapur barus lagi. Selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi ini menguapkan. Jadi memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih menggunakan teknik penguapan. Contohnya adalah pembuatan garam. Contoh soalnya, perhatikan gambar pemisahan campuran berikut. Pemisahan campuran dengan metode seperti gambar di atas didasarkan pada prinsip. Nah, gambar seperti ini tadi namanya adalah destilasi. Didasarkan pada prinsip perbedaan pada titik didih zat cair yang bercampur. Yang titik didihnya lebih rendah, maka akan menguap lebih dahulu, kemudian nanti kedua zatnya akan terpisah. Jadi jawabannya B. Indikator nomor 7 disajikan gambar 4 balok yang masing-masing dikenakan 3 gaya dengan nilai tertentu. Peserta didik mampu membandingkan percepatan terbesar dan terkecil. Jadi kamu harus menghitung resultan gaya ya. Gaya-gaya yang segaris itu kalau searah tinggal kamu jumlahkan, kalau berlawanan arah kamu cari selisihnya atau dikurangi. Kemudian nanti arahnya kemana, ikut gaya yang paling kuat. Contoh soalnya, 4 buah balok dikenakan gaya-gaya yang berbeda seperti pada gambar di bawah ini. Percepatan gerak benda yang terbesar dan yang terkecil berturut-turut adalah balok. Oke, kita cari percepatannya. Oh ya, ini pakai rumus F sama dengan M kali A. F-nya gaya, M-nya massa, A-nya percepatan. Kita pakai rumus karena di sini kita lihat ternyata M-nya beda-beda ya. Jadi harus kita hitung dulu. Nah, kalau kita mau cari A, berarti rumusnya jadi A sama dengan F dibagi M. Untuk yang balok A, percepatannya ketemunya 4. Didapat dari F dibagi M. F-nya di sini 20. Coba kita cek. Jadi di sini ada yang
searah, yaitu yang ke kanan ini ada 60 sama 20, kamu jumlahkan kan 80 ya. 80 kemudian dikurangi yang ke kiri. Dikurangi 60 sama dengan 20. Nah, F-nya 20 dibagi M, M-nya 5. Ketemunya 4. Untuk yang balok B, sama juga rumusnya. Ini ke kanan semua, arah gayanya berarti 60 ditambah 40 ditambah 20 sama dengan 120. 120 dibagi 2, ketemunya 60. Untuk yang balok C, yang searah ada 60 sama 40, berarti 100. 100 dikurangi yang berlawanan 40. 100 kurangi 40, 60. Berarti 60 dibagi masanya 2 sama dengan 30. Balok D. Balok D di sini yang searah ada 2, 40 sama 20 menjadi 60 Newton. 60 Newton dikurangi 20 Newton sama dengan 40 Newton. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Oke, kamu lihat percepatannya. Yang terbesar adalah yang ini 60 ya, berarti B. Yang paling kecil adalah yang A, 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya B dan A. Soal nomor 8, disajikan gambar benda jatuh pada ketinggian tertentu. Peserta didik mampu menghitung salah satu energi ketika benda mencapai posisi tertentu. Kita langsung ke soalnya. Jadi di sini ada pohon kelapa setinggi 20 meter, kelapanya jatuh. Kamu diminta menghitung energi kinetik pada ketinggian 4 meter. Jadi ini ada massa ya, M sama dengan 2 kg kelapanya. Kemudian berada pada ketinggian menghitung energi kinetik pada ketinggian 4 meter. Jadi kira-kira 4 meternya di sini. Oke. Kita pahami dulu tentang energi potensial, energi kinetik, sama energi mekanik. Untuk gampangnya dikasih huruf A, B, sama C. Jadi posisi yang tertinggi, posisi terendah, sama posisi yang ditanyakan, yang ada di tengah. Pada posisi A yang paling tinggi, di sini energi potensialnya maksimal karena kan paling tinggi ya, karena EP itu sama dengan M kali G kali H. H itu ketinggian. Nah, yang paling tinggi kan yang di A, berarti di sana EP-nya paling tinggi. Sedangkan EK itu 0. Kenapa 0? Karena ketika berada di puncak, maka dia akan berhenti sesaat. Kalau berhenti berarti kan nggak gerak ya, nggak ada kecepatannya. Jadi 0 EK-nya. Kalau yang titik paling bawah sesaat sebelum menyentuh tanah, EP-nya 0 karena nggak ada ketinggiannya, 0. Jadi kalau dikali 0 ya EP-nya 0, sedangkan EK-nya maksimal. Jadi dari atas ke bawah semakin lama kan semakin cepat karena dibantu oleh gaya gravitasi kan. Jadi EK yang ada di titik C atau paling bawah itu maksimal. Kemudian pahami energi mekanik itu di setiap titik sama. Jadi energi mekanik adalah penjumlahan dari EP dan EK. Baik di titik A, B, sama C itu sama besarnya untuk energi mekanik. Kamu kan ditanyakan EK yang ada di titik B. Sebenarnya ada rumus langsung, yaitu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Tetapi pada soal itu kan nggak ada kecepatannya ya, kecepatan turunnya. Jadi kamu nggak bisa pakai rumus itu. Kamu harus pakai bantuan energi mekanik. Kenapa kita harus cari EMA? Karena pada soalnya itu kita dikasih data tentang massa sama ketinggian. Jadi kita bisa hitung EP yang ada di A. Kenapa kok nggak ngitung EP yang ada di C? Karena sudah jelas ini 0. Jadi kita pakai EP yang A. Kenapa pula tidak pakai yang C yang ada EK max-nya kan?
Nah, enggak, karena tadi V-nya itu kan kita nggak dikasih, jadi nggak bisa. Jadi kita pakainya energi mekanik yang ada di titik A. Bisa kita hitung EPA sama dengan EKA. Untuk EP, kamu masukkan rumusnya M kali G kali H. H-nya jangan lupa yang titik A. Jadi ini ketinggiannya 20 meter. Sedangkan energi kinetiknya kan 0. Kita tulis 0. Masukkan angkanya 2 kali 10 kali 20. Kalau nanti kamu berjumpa dengan soal yang tidak diberikan G, data G, maka nanti kamu pakai angka 10 ya, atau 9,8. Jadi kebetulan kalau di soal ini kan sudah dikasih nih. Nanti kalau nggak dikasih berarti gunakan angka 10 atau 9,8. Kembali ke perhitungan, ini kamu hitung perkaliannya, hasilnya adalah 400 Joule. Nah, 400 Joule itu baru ketemu energi mekanik. Diingat-ingat energi mekanik di setiap titik sama, berarti EMA sama saja dengan EMB. Berarti energi mekanik di titik B adalah 400 Joule juga. Nah, kita pakai EMB sama dengan EPB ditambah EKB. Ya enggak? Kenapa kok pakai EMB? Nah, kan kamu kan tadi mau cari EK di titik B kan? Berarti kita pakai bantuan EMB. EMB-nya berapa? 400. EPB-nya berapa? Hitung. EKB-nya berapa? Yang akan kita cari. Kita masukkan. Untuk EPB, ketinggiannya kamu pakai 4, jangan lupa ya, karena yang ditanyakan tadi pada ketinggian 4 meter. Oke, dikalikan, kemudian cari EKB-nya, biar bisa dapat EKB berarti 400 dikurangi 80, sama dengan 320 Joule. C. Indikator nomor 9, disajikan pernyataan berkaitan dengan gerak benda langit dalam tata surya. Peserta didik dapat menunjukkan akibat dari gerak benda langit tersebut. Ini lumayan banyak sih gerak benda langit, bisa rotasi, revolusi, ataupun gerhana, ataupun bisa fase-fase bulan. Baik, kita pelajari dulu gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Untuk gerhana matahari total, gerhana matahari ini terjadi saat sinar matahari yang menuju bumi terhalang sepenuhnya oleh bayang-bayang bulan. Pada saat itu, kedudukan bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari sebagian terjadi saat sinar matahari yang menuju bumi terhalangi oleh bayang-bayang penumbra. Jadi bayang-bayang samar dari bulan. Ketika gerhana ini berlangsung, akan terlihat sebagian cakram matahari tertutup cakram bulan. Yang terakhir ada gerhana matahari cincin. Nah, ini gerhana matahari cincin terjadi saat bumi mengalami lanjutan umbra bulan. Kalau yang tadi gerhana matahari total kan buminya di sini, jadi kena umbranya bulan atau bayangan gelapnya bulan. Kalau yang matahari cincin, gerhana ini si bumi itu terletak di lanjutan umbra. Ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Gerhana ini bisa ditandai dengan adanya garis cahaya membentuk lingkaran cincin yang memiliki lubang hitam di tengahnya. Bisa aja nih gerak benda langit itu yang menyebabkan gerhana bulan. Ada gerhana bulan total
Jadi jika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam segaris lurus, jadi yang di tengah-tengah itu yang buminya. Gerhana bulan total merupakan gerhana bulan di mana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semuanya. Gerhana bulan sebagian, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lainnya berada di daerah atau area penumbra. Sehingga masih ada sebagian dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan dan dapat dilihat manusia dari bumi. Lalu ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra berarti seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra. Dengan demikian, bulan masih dapat terlihat oleh manusia yang berada di bumi, meskipun secara samar-samar dan dengan warna yang suram. Kemudian dapat terjadi fase bulan. Jadi ada beberapa fase bulan yang sama setiap bulannya. Yang pertama ada fase bulan baru atau new moon. Di sini, fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi atau ada di tengah-tengahnya. Bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Jadi dari bumi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Kemudian beralih ke sini, hari keempat ada bulan sabit awal. Bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah, maka dari bumi akan terlihat bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Kita kenal dengan bulan sabit. Kemudian berevolusi lagi mengelilingi bumi. Pada hari ke-8 di sini ada bulan paruh, bulan baru awal. Bulan terus bergerak dan kini ada di posisi ini, jadi di seperempat lingkaran dari posisi awal. Bagian matahari yang bersinar tepat terkena di setengah bagian bulan. Pada fase ini kita melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya pada hari ke-11 ada bulan cembung. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya dari bumi. Bentuknya menjadi cembung atau hanya 3/4 dari lingkaran bulan. Selanjutnya, bulan penuh atau full moon di hari sekitar ke-14. Fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, di sini bulan terlihat bulat sempurna. Beralih lagi pada hari ke-17, di sini bulan cembung. Jadi terlihat seperti 3/4-nya sama kayak yang pada hari ke-11 tadi. Lagi ada bulan paruh akhir, kelihatan hanya setengahnya saja. Terus kembali lagi ke bentuk bulan sabit. Setelah bulan sabit, maka ya kesini lagi, kembali ke posisi awal atau new moon atau di bulan barunya tadi, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Kemudian ada gerakan rotasi sama revolusi bumi. Rotasi bumi, jadi bumi berputar pada porosnya. Akibatnya adalah adanya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan zona waktu, perubahan mata angin, dan perbedaan ketebalan atmosfer. Jadi kalau dilihat bumi itu pepat, bentuknya tidak bulat sempurna. Kemudian ada revolusi, perputaran bumi mengelilingi matahari yang berakibat pada perbedaan namanya waktu siang dan malam, perubahan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, adanya perubahan musim, dan ditetapkannya kalender Masehi. Contoh soalnya, di sini ada gambar fase bulan ya. Perubahan posisi bumi, bulan, dan matahari menyebabkan perubahan fase penampakan bulan. Fase penampakan bulan pada posisi C dan F. Jadi C dan F. Oke, ini urutannya kan A ke B ke C. Nah, A ini kan tadi
new moon, gelap semua. Di sini kan mataharinya ya. Berarti di sini new moon, kemudian bulan sabit, bulan paruh, kemudian cembung, kemudian full moon, terus berkurang kembali. Berarti di sini cembung. C-nya separuh, kemudian kalau F-nya cembung. Berarti yang ini separuh, ini cembung. Oke, berarti ini tinggal kanan kirinya. Berarti yang C itu separuh, yang F itu cembung. Nah, ini ada 2. Nah, kita lihat penampakan dari buminya. Kalau yang ini kan urutannya ke atas dulu baru ke kiri. Nah, di B ini kan penampakannya ke bumi ya, cahayanya terlihat di bumi. Terus berarti maka harusnya yang C ini yang kena atau terlihat cahayanya itu yang kanan, karena di sini kan yang menghadap ke bumi yang kanan. Nah, ini C-nya yang bercahaya itu yang kanan. Kemudian ini kanan, di sini juga cembungnya itu yang kanan. Terus setelah full moon, berarti kan kalau habis full moon ini berkurang. Nah, berarti yang berkurang kirinya, cahayanya ada di kanan. Berarti mana yang tepat tadi? Ini dari kiri. Nah, nih C. C yang kiri yang bercahaya, kemudian kalau sudah sampai F, kemudian ini yang kelihatan yang bagian kanannya kalau dilihat dari posisi ini. Indikator nomor 10 disajikan gambar sistem jungkat-jungkit. Peserta didik dapat menganalisis kedudukan jungkat-jungkit dalam posisi seimbang. Baik, kita analisis pilihan gandanya satu persatu mulai dari A. Jangan lupa pakai rumus W kali LB sama dengan F kali LK, atau yang dekat kali yang dekat sama dengan yang satunya, dekat kali dekat juga. Kita mulai dari A. Di sini baik, M digeser 10 cm menjauhi T. M-nya tadi 50 cm, kalau digeser 10 cm menjauhi T berarti jadi 60. Nah, berarti ini 30 kali 60. Nah, 30-nya itu adalah dari beratnya M. Di sini kan masih massa 3 kilo, maka beratnya jadi kali 10 sama dengan 30. Ini sebenarnya kalau perbandingan nggak dikalikan nggak apa-apa sih, karena cuman perbandingan sama aja, nanti bisa dicoret. Tapi biar manut rumusnya kita kalikan aja. 30 kali ini tadi 60 sama dengan posisi N tetap. Oke, berarti N tetap di sini. Jadi 4,5 kali 10 kan 45 ya. 45 kali 60. Bisa dicoret. Nah, ini ketemunya tidak sama, berarti tidak seimbang. Jadi kalau posisi seimbang itu kiri sama dengan kanan. Salah ya yang A ya. Yang nomor 3, M digeser 10 menjauhi T. Berarti tetap 60. Kemudian N digeser 20 cm mendekati T. Tadinya 60 digeser 20 mendekati T, berarti menjadi 40 cm. Jadi yang kiri itu 30 kali 60, yang kanan 45 kali 40. Yang bisa disederhanakan dicoret. Masih ada 3 sama 2. Dicoret lagi 3 sama 45-nya, 3-nya habis atau 1. Yang 45 jadi 15. Terus kita kalikan sama dengan 30 sama dengan 30. Oke, ini sudah seimbang karena sama besarnya kan, 30 sama 30. Jawabannya B. Silakan boleh kamu hitung C sama D untuk mengecek kebenarannya ya. Baik, selesai indikator 1 sampai 10.
Selamat belajar, untuk nomor selanjutnya tunggu di video berikutnya.